Iblis adalah makhluk yang ditakdirkan Allah Ta'ala untuk menyesatkan umat manusia. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 39, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Dalam menyesatkan manusia, para iblis ini tidak bekerja sendiri, namun dibantu oleh 9 anaknya. Masing-masing dari mereka mempunyai nama dan tugas. 1. Hanzab. Hanzab adalah anak iblis yang pertama, yang tugasnya mengganggu orang salat dengan membisikkan kejahatan, was-was, agar tak khusyuk solat dan semisalnya. 2. Walhan. Walhan adalah anak iblis yang kedua, yang tugasnya menimbulkan rasa was-was dalam taharah, mengganggu orang yang bersuci seperti wudu, istinjak dan mandi hadas besar dengan membisikkan was-was dalam hati mereka. 3. Zalanabur. Anak iblis yang ketiga ini bertugas di pasar. Zalanabur ini menggoda orang-orang yang berjual beli hingga berbicara sia-sia, mengajak penjual berbuat curang, bersumpah palsu, memuji barang dagangan dan lain-lain. 4. Awar. Awar tugasnya mengajak orang melakukan zina dengan cara meniup kemaluan laki-laki supaya naik syahwat dan melemahkan perempuan agar tak mampu menolak gejolak syahwat laki-laki tadi, sehingga terjadilah perzinahan. Nauzubillah. 5. Wasnan. Wasnan adalah anak iblis yang kelima. Tugasnya menggoda orang yang ingin berbuat baik seperti salat, belajar dan sebagainya untuk tidur atau malas, dengan cara memberatkan kepala dan kelopak mata seseorang. Sehingga kepala dan mata terasa berat serta sangat mengantuk pun memberikan kesegaran terhadap seseorang yang ingin melakukan kejahatan. Ketika kita mengantuk dalam ibadah atau belajar dan semangat dalam kejahatan. 6. Tabar. Tabar adalah setan musibah, bertugas mengajak orang yang terkena musibah untuk menjerit, menamparkan pipi dan perbuatan-perbuatan lainnya yang menunjukkan ketidaksabaran atas musibah yang menimpa. 7. Dasim. Dasim adalah anak iblis yang ketujuh, yang bertugas menemani seseorang makan ketika seseorang tidak membaca basmalah, ikut masuk ke dalam rumah ketika tak baca basmalah, dan saat Dasim sudah di dalam, dialah yang akan mengadu domba suami istri yang dapat menimbulkan perceraian. Solusinya supaya tak didalangi Dasim untuk bercerai adalah dengan membaca basmalah ketika suami atau istri masuk rumah. Ikut tidur satu kasur apabila tak baca basmalah saat hendak tidur. Ikut memakai pakaian seseorang apabila tidak dilipat ataupun tak membaca basmalah ketika meletakkan pakaiannya. Ketika pakaian tak dilipat dan tak baca basmalah saat meletakkannya, maka Dasim akan ikut memakai pakaian kita, sehingga pakaian kita akan mudah terlihat jelek. 8. Matun. Matun adalah anak iblis yang ke-8, yang tugasnya menyiarkan berita bohong yang ditiup ke telinga manusia, sedang berita tersebut tidak ada sumbernya. 9. Al-Abiyat. Abiyat memiliki tugas menggoda para nabi dan wali, ustadz. Setelah mengetahui tugas-tugas anak iblis yang berambisi menyesatkan umat manusia ini, mudah-mudahan kita dapat mencegahnya dan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Kemudian aku, iblis, akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat." Surat Al-A'raf ayat 17. Iblis mendatangi manusia dari arah depan, belakang, kanan dan kiri untuk menyesatkan manusia. Ada satu arah yang tak disebutkan iblis, yaitu arah atas. Sebab, itu adalah arah kita berdoa kepada Allah. Karena hendaknya kita rajin beribadah dan berdoa, insya Allah kita akan selamat dari rayuan dan godaan iblis dan anak-anaknya.